Selamat datang di video Saham Cuan. Sebelum mulai, saya ingatkan sekali lagi, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Tujuan video ini adalah memperkaya wawasan fundamental perusahaan, khususnya PT Indika Energy Tbk, kode saham INDY. Yuk langsung saja kita mulai. Profil dan struktur kepemilikan. Saat ini, Indika Energy adalah grup terintegrasi besar. Portofolio bisnisnya mencakup sektor sumber daya energi, jasa konstruksi, logistik dan pelabuhan, pembangkit dan energi baru, hingga digital dan mobilitas. Grup memiliki puluhan anak usaha, baik di Indonesia maupun Singapura atau Australia. Struktur kepemilikan cukup terkonsentrasi, dengan pemegang saham inti 37,8% dan teladan resources 98%. Sementara free float hanya sekitar 28%, artinya keputusan strategis bisa cepat terstruktur, tapi risiko ketergantungan terhadap keputusan pemegang utama tetap ada. Segmen bisnis dan kontribusi. Mari kita bahas tiap segmen. 1. Mining, sumber daya. Andalan utama pendapatan, batu bara, mineral, sangat sensitif terhadap harga komoditas global. 2. Jasa energi dan engineering Tripatra, kontrak EPC besar berulang, margin cukup fluktuatif. 3. Logistik dan pelabuhan, interport dan terminals, penyangga pendapatan stabil dan recurring. 4. Power and renewables, Indika Power, potensi pertumbuhan jangka menengah, capex intensif. 5. Elektra, mobilitas dan digital, diversifikasi ke EV, baterai, layanan teknologi, high potential, but masih dalam fase early stage. Ada sinergi antar segmen. Tambang menghasilkan throughput untuk logistik, Tripatra membangun infrastruktur, lalu Indika Power memanfaatkan suplai internal. Namun, resiko tetap ada. Harga komoditas, risiko eksekusi proyek, dan regulasi energi. Laporan laba rugi dan margin. Revenue TTM konsolidasi tercatat sebesar 35,503 miliar IDR. Sementara H1 2025 tercatat USD 956,8 juta, turun dari USD 1.197 juta di H1 2024. Ini menunjukkan tekanan di top line, terutama di segmen komoditas dan penjualan sumber daya. Gross margin kuartal terbaru sekitar 14,8%, namun TTM margin lebih rendah. Operating margin di kisaran 5,8%, sementara net profit margin secara kuartalan negatif 0,14%. Artinya, setelah bunga dan beban profitabilitas masih tipis. EBITDA TTM positif sebesar 2.864 miliar IDR, tapi laba bersih tetap negatif, minus 140 miliar IDR. Ini memperjelas bahwa perusahaan belum bisa mengkonversi EBITDA menjadi bottom line positif. Neraca dan solvabilitas. Total aset konsol 47.160 miliar IDR terhadap total liabilities 25.552 dan ekuitas 19.374. Artinya liabilitas equity 1,32. Utang total 16.672 miliar dengan net debt 8.598 miliar setelah dikurangi kas. Artinya, perusahaan masih punya modal tapi beban utang cukup besar. Likuiditas jangka pendek oke, current ratio 1,6, tapi interest coverage margin tipis, 1,3 kali. Hanya sedikit rongga sebelum beban bunga mengambil bagian besar dari EBIT. Arus kas dan capex. Arus kas operasi CFO, TTM negatif sekitar 865 miliar IDR. Capex minus 1,208 miliar, free cash flow sekitar 2,076 miliar. Artinya, perusahaan menggunakan kas dari sumber luar atau pinjaman untuk mendanai investasi dan operasional. Days sales outstanding sekitar 68 hari. Tergolong tinggi, cash conversion cycle, piutang tambah inventory minus hutang sekitar 17 hari. Artinya modal kerja terserap banyak. Valuasi dan perbandingan. Valuasi pasar mencatat EV/EBITDA sekitar 6,2 kali, P/B 0,36, P/S
0,2 kali. Terlihat murah, bahkan dibanding median IHSG atau per energi, sekitar 8-10 kali EV/EBITDA. Namun, keuntungan dari valuasi rendah harus dibayar dengan risiko dari bottom line negatif dan arus kas yang tidak sehat. Risiko, katalis, dan penutup. Kesimpulannya, Indika Energi masih memiliki aset berharga dan portofolio terdiversifikasi. Namun tantangan nyata, laba negatif, arus kas operasi lemah, dan utang yang besar. Risiko utama datang dari volatilitas harga komoditas, proyek yang menunda atau over budget, atau kondisi likuiditas. Side potensi positif, rebound harga komoditas, penyelesaian proyek margin tinggi, divestasi aset non-strategik, atau refinancing utang, semua tergantung pada eksekusi manajemen ke depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.